Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang logistik dan pemasaran dari mata kuliah manajemen logistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitda Imam dengan nomor NIM 2892050034 dari Prodi Manajemen, semester 4 mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan komunikasi dan penanganan, serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam pengadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Data ini dipakai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi yang pertama, yaitu memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan proses pengiriman kepada pelanggan. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan. Selain rancang bangun dan rekayasa produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya, pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembauran perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasukan akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu yang pertama yaitu ada produk, barang itu jasa hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Yang kedua yaitu ada price, atau harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung, yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada promotion, yaitu upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi yang diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggannya sehingga bisa meraih pasar yang tinggi. Lalu yang keempat ada place, yaitu kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna,
tepat, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Lalu kita masuk selanjutnya, ada bauran kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi yang pertama, yaitu ada standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan 3 minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu ada QCD, quality, cost, dan delivery. Yang kedua, yaitu transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Yang ketiga, yaitu persediaan. Aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomis, yaitu beberapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Lalu yang keempat, yaitu ada pemrosesan pesanan. Nah, pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pergudangan, penanganan material, pembelian, memelihara informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena keandalan pelayanan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kita lanjut, komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi. Yang pertama yaitu arus komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasi adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. Lalu ada arus komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Misalnya contohnya itu kotak saran atau prosedur juga keluhan ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Contoh komunikasi antara kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi, jadi antar departemen ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi diagonal atau crosswise communication, yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi melingkar atau circular communication, yaitu komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contoh komunikasi seorang supervisor dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Dalam berkomunikasi, kita juga akan menemui hambatan, baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi, maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Nah, ada beberapa teknik nih, cara untuk mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu informasi harus dibuat sejelas mungkin
sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua yaitu mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi lebih bisa diterima atau dimengerti oleh penerima informasi. Lalu yang ketiga, menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Yang keempat, buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Yang kelima, mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana yang mudah untuk dimengerti. Yang keenam, komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Yang ketujuh, untuk hal-hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan juga. Lanjut, pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Coulter dalam Kuncoro 2002 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Collin dan Montgomery tahun 1998 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dalam aktivitas multi pasarnya. Nah, arah strategi korporat terdiri dari yang pertama yaitu ada strategi pertumbuhan atau growth strategi, yaitu strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, yaitu antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar, dan tujuan primer lainnya. Yang kedua, strategi stabilitas atau stability strategi, yaitu strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Lalu yang ketiga, yaitu ada strategi pembaharuan atau renewal strategi. Nah, strategi perusahaan ini yang menitik beratkan pada bagaimana membalikkan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Nah, ketiga strategi tadi dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan atau introduction, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Lalu yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menetapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, tahap ketiga yaitu tahap kemapanan. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas atau stabil agar kinerjanya tetap terjaga. Dan yang keempat yaitu ada tahap penurunan atau decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Hubungan antara strategi pertumbuhan dengan kegiatan logistik. Ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan atau mature, artinya perusahaan sudah mencapai titik puncak, ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader, maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan. Dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple constant. Yang tadi ya. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing. Dan dibarengi dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan omset ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.